والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي إلى روح قطب العالم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الله الكريم سمن المدني سيد الشيخ بن عبد الله المدني سيد الشيخ محمد إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ محمد بن عبد الله أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذرياتنا من بركاتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرامتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat bertemu dan berkumpul kembali di dalam ruangan langkar yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu melaksanakan sembahyang fardhu subuh berjamaah, kemudian menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'da subuh yang selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kembali kepada kita agar kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada subuh ini. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada hari ini kita memasuki dan menjalani hari yang ke-10 daripada Ramadan 1446 Hijriah, yang artinya kita berada di penghujung 10 awal daripada bulan Ramadan. Karena yang namanya Ramadan, bahkan bulan yang lain, ada yang disebut dengan 10 awal, ada 10 pertengahan, ada 10 akhir. Sekalipun ada banyak orang yang mengatakan hadisnya itu hadis dhaif, bahkan ada yang mengatakan hadis palsu. Tapi dalam beberapa keterangan ulama bahwa keterangan atau isi daripada keterangan itu
tidak menyimpang daripada hadis Rasulullah atau penjelasan daripada Rasulullah, yaitu Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Ramadan itu awalnya atau 1 sampai 10 limpahan rahmat Allah, wa awsatuhu dan 10 pertengahannya dari 11 sampai 20 itu disebut 10 pertengahan. Maghfiratuhu curahan ampunan Allah, wa akhiruhu 10 akhir itu itqum minan nar, kebebasan dan kemerdekaan daripada api neraka. Marilah dalam suasana akhir 10 awal daripada Ramadan ini kita sama-sama mengulang kaji dari ayat Allah yang kira-kira sebarataan hafal, karena setiap Ramadan selalu dijelaskan atau selalu dibacakan, yang berbunyi ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya secara harfiah atau secara lafziah, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang takwa. Sekilas ayat ini simpel, ringkas, ujar sebagian orang, aur itu jenang dibahas jar. Sebenarnya pian, ini ayat Al-Quran. Kalau kita bicara Al-Quran itu bukan membicarakan sesuatu yang biasa. Dalam sebuah perkataan Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari, seorang ulama tafsir, seorang wali besar, beliau mengatakan begini, jika engkau diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 1000 pahaman, 1000 keilmuan tentang Al-Quran, tentang tafsir Al-Quran, itu tidak akan cukup untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Jangankan 1 biji Al-Quran, 1 surah Al-Quran pun kamu tidak bisa. Jangankan 1 surah, 1 ayat pun kamu tidak bisa mengetahui secara liput, secara utuh, secara keseluruhan. Jangankan 1 ayat, 1 huruf Al-Quran itu pun pengetahuan dan pemahamanmu tidak akan pernah cukup. Kita yang tidak mengerti Al-Quran ya mungkin bingung-bingung aja, mengkai apa? Coba kadang-kadang begini, orang sekolah pesantren, enggak, apalagi kita ada sekolah pesantren, kadang-kadang merasa biasa-biasa aja. Itu aja, itu pangjar sudah anunya. Bukan begitu. Kan begitu. Ketika orang benar-benar memahami dan mendalami Al-Quran, ternyata Al-Quran itu seperti apa yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Al-Quran itu walau bahasanya dalam Al-Quran itu dalam surah Al-Kahfi, qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Muhammad, sampaikan kepada manusia, seandainya air lautan yang ada di permukaan bumi ini, berapa banyak jumlah air lautan di permukaan bumi ini, hampir kalau kita hitung 2/3 bumi kita ini isinya adalah air. Semua isi air lautan itu dijadikan tentah untuk menguraikan ayat Allah, lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Air lautan ini jadi kering belum selesai menjelaskan.
Walau ji'na bimislihi madada, sekalipun ditambah lagi air lautan itu seperti itu, tidak pernah tuntas untuk membahas ayat Al-Quran. Ini bagi orang yang bisa memahami, mendalami Al-Quran dengan segala aspek atau sudut keilmuan dalam Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu dari sisi apapun bisa dipahami. Ilmu bumi ada di Al-Quran, ilmu matematika ada di Al-Quran, ilmu IFA ada di Al-Quran, ilmu teknologi ada di Quran, semuanya ada di Quran. Jangankan satu ayat, satu huruf pun kita kada pernah tuntas untuk meliputi pengetahuan tentang ayat Al-Quran. Coba sebagai bahan berpikir, pernahkah kita memahami kenapa alif itu tegak? Satu, kenapa awal Al-Quran itu huruf ba, bismillah, kenapa tidak alif? Alif itu apa artinya? Apa filosofinya? Apa khadamnya? Apa malaikatnya? Orang kalau mau mengetahui, menggali itu mengaji alif saja kada cukup 1 tahun. Kenapa? Karena saking hebatnya rahasia-rahasia Al-Quran. Nah, maksud ulun adalah karena kebanyakan orang-orang sekarang, apalagi anjir ngaji 3 bulan, dan mengatakan orang bid'ah, syirik, kafir, ngajinya cuma 3 bulan. Orang ngaji, orang semakin luas ilmunya, semakin tinggi kajiannya, ternyata dia semakin bodoh. Ternyata dia semakin tidak mengetahui banyak dari Al-Quran itu. Toh kalau dia tahu juga, ternyata dia tidak terlalu banyak protes dengan pendapat-pendapat orang. Karena dia mengerti bagaimana seluk-beluk tentang Al-Quran, atau kalau hukum tentang hukum-hukum Islam. Sehingga tidak ada keributan, tidak ada kerancuan dalam pandangan keilmuan. Orang kada ribut. Nah, oleh karena demikian, bagi ulun kalau kita ngaji menarik, mengkaji tentang ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa yang hendak ulun bahas begini. Dalam ayat ini ayat perintah kewajiban melaksanakan puasa Ramadan. Ternyata puasa ini bukan hanya untuk kita. Puasa ini kama kutiba alal ladzina min qablikum, sudah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Rata-rata semua umat, bahkan semua nabi, mulai zaman Nabi Adam sampai Rasulullah, Adam, Nuh, Idris sampai Rasulullah, semuanya melaksanakan puasa. Jadi pertanyaan, kenapa? Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada umat ini, bahkan umat Nabi Isa itu puasa, Nabi Musa puasa, Nabi Daud puasa, Nabi Sulaiman puasa, Nabi Zakaria puasa, Nabi Yahya puasa, nabi-nabi yang lain itu melaksanakan puasa. Ada apa dengan puasa itu sampai-sampai diwajibkan atas semua umat, sampai-sampai diwajibkan atas semua nabi? Itu yang harus kita pahami. Kenapa garang? Ada apa? Kalau ulun boleh membahasakan kerennya begini aja nah. Siapa yang paham ulun bahasa, mungkin kalau bahasa sekarang namanya bahasa filosofi. Puasa itu adalah sumber daripada spiritual dan supranatural. Cukup ulun nengge itu aja. Kayak apa pembahasannya?
Mungkin bukan tempat dan ranahnya di sini ulun kupas. Orang dalam mencari kehebatan spiritual dan ingin mencapai sebuah supranatural, itu bahasa orang laut lah. Itu ternyata nang harus digawi itu adalah puasa. Kada lain. Kalau bahasa kampungnya, orang kalau kita ingin mempunyai jiwa yang hebat, jiwa yang hebat tuh ya jiwa-jiwanya para nabi, jiwanya para rasul, jiwanya para aulia, jiwanya para orang soleh. Ternyata untuk mendapatkan jiwa itu bukan dengan sembahyang, bukan, dengan puasa. Orang kalau ingin hendak mendapatkan supranatural, apa artinya? Kesaktian. Kalau hendak sakti itu puasa, bukan sembahyang. Kalau hendak sakti itu puasa. Lihati kalau kita melihat ajaran Buddha, Hindu, inya buan biksu itu sakti karena puasa. Karena puasa. Nah itulah, ini kalau kita kupas terlalu panjang. Karena ulun cukup mengatakan puasa itu adalah pokok dan sumber spiritual dan supranatural. Begitu. Hadirin rahimakumullah, bukan itu yang ingin ulun bahas. Kan itu, yang ulun ingin bahas ini begitu. Kita akan bertanya. Satu, ingin membuktikan apa benar Nabi Adam itu puasa. Apa kada? Itu satu. Yang kedua, puasa ini Rasulullah itu puasa apa hanya Ramadan ini aja atau ada puasa sebelum Ramadan? Loh kenapa? Karena Rasulullah itu puasa seperti minggu lewat, Rasulullah itu cuma 9 kali puasa Ramadan. Dan puasa Ramadan itu dilakukan Nabi tahun kedua setelah Nabi pindah ke Madinah. Artinya Nabi tidak pernah melakukan puasa Ramadan selama di Mekah. Nabi di Mekah ada pernah puasa Ramadan. Puasa Ramadan gue cuma tahun kedua aja. Nabi pindah ke Madinah. Tahun pertama dada puasa Ramadan dada. Tahun kedua, tahun kedua tuh bukan langsung juga bulan Sya'ban ayat turun, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ila akhiril ayat, baru puasa. Tahun kedua. Nabi di Makkah di Madinah itu cuma 11 tahun. Makanya Nabi puasa 9 kali aja. Nabi 9 kali aja. Nah, pertanyaannya, Rasulullah sebelum melakukan puasa Ramadan itu di Mekah, pastilah Nabi selama di Mekah kada pernah puasa Ramadan. Terus Nabi apa kada puasa di bulan di Mekah? Oh, ini yang kita bicara. Nabi sebelum puasa Ramadan itu sudah melakukan puasa. Kenapa? Karena puasa itu sebelum Ramadan ada beberapa puasa yang sudah dilakukan oleh Nabi. Di antaranya adalah puasa 10 Muharram. Itu lebih dulu daripada Ramadan. Nah, di antaranya lagi adalah puasanya Ayyamul Bid, puasa putih. Puasa putih. Nah, ini yang hendak ulun kupas. Ini adalah puasa sebelum Ramadan yang dilakukan oleh Rasulullah, dilakukan sahabat Nabi. Berikut ini membuktikan bahwa Nabi Adam juga puasa. Hadirin rahimakumullah. Ceritanya begini, ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdul Malik bin Harun bin Antarah an abihi an jaddihi qala sami'tu Ali bin Abi Thalib.
Ali bin Abi Thalib, menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, beliau berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin inda intisafin nahar. Suatu hari aku mendatangi Rasulullah di siang bolong. Hanya tengah hari ini aku mendatangi Rasulullah wa huwa fil hujrah, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam di hujrah. Hujrah ini ya boleh jadi di Hijr Ismail. Tapi itu di Hijr Ismail. Kenapa? Karena Hijr Ismail itu nyaman duduk, nyaman aja. Walaupun kalau kita mungkin tawaf di Baitullah, itu Hijr Ismail tuh ada nang badinding samin tuh, nang kayak bulat itu tuh. Nah itu di dalamnya tuh Hijr Ismail ngarannya tuh. Di dalamnya itu Hijr Ismail. Itu salah satu tempat bila orang sembahyang di dalam Hijr Ismail itu sama dengan sembahyang di dalam Baitullah. Cuma sembahyang di dalam Hijr Ismail itu ngalih karena dijaga dan bergantian. Gantian tuh ngalih ini tuh, ngalih sembahyang di situ tuh ngalih. Nah itu Hijr Ismail. Apa di Hijr Ismail, apa di hunjuran rumah, nang jelas sebagian riwayat ini di Hijr Ismail. Fasallam tu alaih. Lalu kata Ali bin Abi Thalib, aku beri salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Faradda alayya salam, Rasulullah menjawab salamku, wa alaikas salam. Summa qala, lalu Nabi berkata, ya Aliyu, hadza Jibrilu yuqri'ukas salam. Li, ini ada Jibril ya. Ini ada Jibril kirim salam kepada engkau. Faqala faqultu alaika wa alaihi salam. Kata Ali, alaika wa alaihi salam. Ini menarik nih kalau kita kaji. Artinya apa? Saat itu Nabi ditemani oleh Jibril, dan Jibril kirim salam melawan Ali, dan Ali ada di tempat itu. Kata Rasulullah, li, ini Jibril. Tapi pertanyaannya, apa Ali melihat lawan Jibril? Tidak. Kenapa? Jibril malaikat. Rasulullah melihat dengan Jibril. Ali kada melihat dengan Jibril. Istilah orang sekarang ini ada apa halo apa kada, ini lain halusinasi. Lain halusinasi. Ini nang harus kita pahami, hati-hati sekarang ini. Ini Rasulullah nang ucap, "Le, ini Jibril nah." Ini Jibril nih. Ali percayalah. Ini Jibril kirim salam kepada engkau. Ali percaya memang ada Jibril walaupun Ali kada melihat. Nah, sekarang ini kalau kita contoh, hati-hati. Permainan, kadang-kadang permainan dukun, kadang-kadang permainan sebagian orang berilmu. Sini nih, ini ada datu nih, datu ini. Nah, ini hati-hati. Ini hati-hati. Ini yang berucap Rasulullah. Bagaimana Rasulullah ilmunya, bagaimana jiwanya, kadang kawan dikisah lagi. Sekarang ini dukun. Atau ini orang berilmu juga berucap, ini ke sini. Nah, ini hari ini kita dihadiri oleh wali besar, Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini sidin duduk di sini ya. Pian berjaya gitulah. Nah kayak ini sudah ulun contoh aja. Nah, Bu, sekarang ini alhamdulillah majelis kita ini berkah. Lo kenapa? Alhamdulillah di samping ulun duduk Syekh Abdul Qadir Jailani. Kira-kira pian berjaya lah, Bu. Percayalah. Percaya boleh jadi, kada bisa juga. Kan gitu maksudnya nih. Percaya mungkin,
kada percaya. Boleh jadi cuma menjadikan sebuah keraguan. Nah ini banyak permainan zaman sekarang nang kayak ini untuk bahasa kita untuk menghipnotis pemikiran orang orang supaya orang ini berpikir aku nih hebat. Ulun bocap kayak itu tuh. Mungkin wah ini supaya pian tahu ulun nih hebat. Kayaknya pian berkisah tuh. Wah kami jar malam tadi kuliah subuh ini Syekh Abdul Qadir Jilani Madeha aku jar mencium harum pada kawan di higa minyak harum dan sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya Romi tuh. Jangan mudah percaya bu. Langgai itu jangan mudah percaya. Itu bahasa orang sekarang hanya ingin menghipnotis pemikiran kita, bahkan kita suatu saat mendoktrin diri kita supaya kita ini terikat lawan orang itu. Pada akhirnya ujungnya biar nampak bisa OOD. Paham biar OOD lah, ujung-ujungnya duit. Karena ujung-ujungnya duit tuh, cuma berproses dulu. Mulai tertarik lah kayaknya begini mulai tertarik akhirnya itu deh ujung-ujungnya duit tak. Lah ini banyak manusia membikin punya pengetahuan sedikit ini ingin membikin alat, kemudian kita sendiri manusia banyak tertipu dengan yang kayak ini. Hati-hati pula ulun berkisah kayak ini karena banyak terjadi gitu nah. Banyak terjadi. Sedikit-sedikit kisah gaib. Sedikit-sedikit kisah gaib. Sedikit-sedikit kisah gaib. Datuk nama, maka ini mengeluaran datuk pian. Datuk macam-macam. Datuk rambut panjang lah. Mau macam-macam datuk lo di datuk ada macam-macam datuknya. Ya Allah, datuk kuning, datuk panjang, macam-macam datuknya. Hati-hati pian. Karena pian, ya itu tadi ujung-ujungnya bisa dua, OOD lawan OOB. Bila OOD ujung-ujungnya duit tah. Bila OOB ujung-ujungnya bibinian. Yang dua tuh aja ujungnya kena bila nabar tuh, itu tuh kena ujungnya tuh. Hati-hati. Kenapa ujar Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, dan ini ulun pegang pian mohon maaf, ulun pegang ucapan Ali. Engkau jangan berbicara hal gaib terhadap manusia. Kenapa? Karena ketika engkau berbicara hal yang gaib, ada dua kelompok manusia. Satu, ada orang yang mencemooh, tidak percaya. Kemudian yang kedua, orang hendak membuktikan. Orang mencari buktinya. Nah, pada akhirnya kita dusta, dicemooh orang, diapa orang. Akhirnya itu tadi, cuman bisa juga menjadi alat doktrin bagi orang nang pelakunya ini. Dan kita jangan jadi umat nang bodoh. Jadi kayak lagi, apalagi nang bubuhan nang kerasukan itu, percaya biarlah nang kerasukan datuk-datuk itu. Kayak wah aja masuk jar kesurupan. Assalamualaikum. Wah datuk lili. Air tu sini jar. Datuk datang ya. Wah percaya banget. Ulun bian pernah ini ulahakan jar. Nampak mun hendak sigar ulahakan wadai 40 macam. Julun jangan 40 macam, 100 macam enggak ayo. Bari duitnya dulu. Duitnya unjuki. Ulun waktu kada bicara duit, julun bari janar. Bari julun janar. Apa janar tuh? Bahasa orang Subalah aja janar tuh amas. Bari amas. Aku ingin guru aja miskin juga. Mun miskin tuh kada usah jadi nang makhluk nang kayak ini. Duit bang adalah. Aduh duit juga mah kada usah menyuruh orang mau ulah wadai 40 macam.
Mun hendak orang menyuruh 40 macam nah duitnya nah emasnya jangan 40 julen 100 macam enggak juga. Ujung-ujungnya mah bungolinya ngeluar aja nyampe aja. Yang kita percaya banget itu lah sih kan jar. Oh garing terus kene nya jar. Karam putihnya bian. Ini banyak bian di kampung-kampung deh. Menulun ya Allah, ada orang datang bian. Ini ulun jari ujungnya aja. Syekh Abdul Qadir Jaili bahasa Arab. Wah pian begini ya percaya mun bahasa Arab ini. Andir bahasa Arab. Orangnya kan bisa membaca Quran bahasa Arab. Ya entahlah ujung-ujungnya ulun lihat, ulun alur dulu. Ulun mandiri bahasa Arab juga. Bahasa Arab juga. Kan ulun lah udah nih lain Syekh Abdul Qadir ini ujungnya di tempat piannya guru ada intan jar. Nah, julun ini duit pulang ujungnya memadahkan lamba ada patakan intan. Lamun Syekh Abdul Qadir Jailani kada mau pandir intan bian. Jadi ngarampet ja bilenya bian orang ngerasukan nang datu nang alim-alim Syekh Abdul Qadir itu wah ada destinya. Lah hati-hati pula banyak ilmunya. Wah, ini banyak mana percaya nih, hati-hati. Karena dipercaya takutan kami jar kalau pindah bubujuran. Iya, karena keimanan kita kepada Allah, tawakal kita kepada Allah kada kuat, pengetahuan ini kada kuat, lalu mudah ditipu. Kalau ini ujar Rasulullah, ini Jibril, Ali kan melihat, tapi Ali percaya. Kenapa? Karena Rasulullah satu kada pernah berdusta, nang kedua keilmuannya Rasulullah, kapasitas diri Rasulullah sudah diketahui hebat kan. Nah, Jibril kirim salam. Yo, Jibril kirim salam nasina Ali karamallahu wajah. Apa jawaban Ali? Alaika wa alaihis salam. Ini cara menjawab salam orang nang berkirim. Alaika wa alaihis salam. Jadi bila orang kirim salam lawan kita, jawab alaika wa alaihis salam. Ini hari raya ini aja dong kirim salam jar. Kirim salam jar jano. Nah bila kirim salam bentuk salamnya dengan ucapan assalamualaikum, jawab aja alaika wa alaihis salam. Saya kalau bolah itu orang nang kirim salam doh. Alaika wa alaihis salam. Lalu Ali Rasulullah berkata, kata Rasulullah, udna minni li baparak sini li. Baparaklah Ali lawan Rasulullah, fadanautu minhu, kata Ali aku berdekat lawan Rasulullah, faqala ya aliyu aqulu laka Jibril. Li Jibril tadi li ai ucap lawan nikam sum min kulli syahrin salasata ayamin. Ikam puasa dalam setiap bulan 3 hari. Lilah, ini Jibril tadi masani ikam puasa liai dalam sebulan 3 hari. Pabila nang 3 hari itu, nah kayaknya dulu ujar Rasulullah li ayuktabulaka bi awwali yaumin, ikam puasa pertama dari 3 hari itu maka dicatat Allah ganjarannya sama dengan asyaratu alafi sanatin, sama lawan puasa 10.000 tahun. Nang 3 hari nih puasa sehari itu dicatat sama lawan puasa 10.000 tahun. Hari kedua dicatat 30.000 tahun. Hari ketiga dicatat 1.000 tahun. Wah hebatnya Tapi ini belum Ramadan lah. Ini belum Ramadan. Lihat hari pertama ikam dicatat 10.000 tahun, hari kedua 30.000 tahun, hari keempat 100 tahun. Ujar Ali ya Rasulullah, hadza sawabu li khasatan amlin nasi ammah.
ganjaran ini khusus ulun kah atau orang yang menggawi kayak ulun kah? Nah kayak kita nih gawi itu. Kata Rasulullah, qala sallallahu alaihi wasallam, ya Ali yu'tikallahu hadza sawab wa liman ya'malu bi amalika ba'daka. Pahala ini untukmu dan orang yang melaksanakan sesudahmu. Hanya kita nih bila puasa nih 3 hari ini tuh kawam gawe 3 hari ini tuh, sehari pertama diganjar 10.000 tahun, hari kedua 30.000, hari ketiga 100.000. Ya Rasulullah, mahi 3 hari itu nang apa ya Rasulullah? Nang puasa 3 hari itu nang apa? Qala, kata Rasulullah, al ayyamul bid, puasa hari putih. Puasa hari putih. Suah dengar bola, Bu. Suah. Apa jar? Suah. Nggawi bang Bu. Nah, nya 2 buah. Ada puasa putih, ada puasa mutih. Kalau puasa putih, puasa disebut hari putih. Ada puasa mutih, ini ada penjelasan lain tentang puasa mutih. Kita bicara puasa hari putih, bukan puasa mutih, bukan. Nah, puasa hari putih itu adalah puasa salisa asyar wa rabi'a asyar wa khamisa asyar. Puasa dalam setiap bulan 3 hari, hidup 13, hidup 14, hidup 15. Itu disebut hari putih. Jadi bila hari 13 puasa, hari 14 puasa, hari 15 puasa. Bulan kaina pulang hari 13 puasa, hari 14 puasa, hari 15 puasa. Itu ngarannya puasa al-ayyamul bid, puasa hari putih. Ganjarannya ya nang nenek. Hari pertama dicatat 10.000 tahun. Hari kedua dicatat 30.000 tahun. Hari ketiga dicatat 100.000 tahun. Itu aja kah ganjarannya? Oh banyak. Kayaknya dulu kita, nah maka siang sudah leh. Siang sudah, maka panjang lagi nih. Panjang lagi, kada parakan lagi. Lalu ujar faqala li Ali radhiyallahu li Ali ayy syaumin tusamma hadzihil ayyamul bid. Kenapa hari ini disebut hari putih? 13, 14, 15 tuh kenapa disebut hari putih? Faqala Aliyun, maka berkata Sayyiduna Ali karramallahu wajhah. Ujar Ali ceritanya begini. Lamma ahbatallahu subhanahu wa ta'ala Adam alaihi salam minal jannati ilal ardi, ketika Nabi Adam diturunkan dari surga ke bumi. Nabi Adam itu telanjang tuh. Tapi kada dia melihat juga. Nah, itu telanjang ada baju ada. Maka panas hari itu. Ahrakat syamsu paswadda jasaduhu. Matahari membakar tubuh Adam. Yang kedua, karena kesalahan Adam melanggar larangan Allah, paswadda jasaduhu, awak Adam jadi hirang. Nang kayak apa kulit hitam itu bian, nang putih gigi aja lagi tuh, nang rajin kita melihat di TV tuh, nang kulit hirang itu tuh. Nah ya nang kayak itu tuh, anggap kita kan menghina orang, ada menggambarkan aja hirang. Kalau bahasa orang hirang panci, ngarannya ini hirang panci ini lain nang hirang kayak kita ini hirang aja, tapi kada kayak itu hirang lagi nang kayak hirang. Oh ya Allah, gitu hirangnya. Nah lalu turun Jibril, ujar Jibril, ya Adam, atuhibbu, apakah engkau ingin ayyabida jasaduka, badanmu itu putih dan bersih. Hendaklah demikian bahasanya ini, hendak putih bersih, hendaklah. Bangun bini-bini iya nang berebut, iya nang nukar skincare itu tuh.
Nya kehendakan putih bersih, gluing gluup. Wah, dia kalau nama gluing menggluup. Nyata ayo Adam, naam, iya, aku hendak banget ini putih bersih bagus. Namun gitu, ujar Jibril, sum minasyahri, puasa demai. Nah ini puasa Nabi Adam. Puasalah engkau wahai Adam 3 hari, yaitu salisa asyar, rabi'a asyar, hamisa asyar. Puasa 13, 14, 15. Lamun ditarusakan kasiangan pian. Insyaallah kita sambung aja nah. Hanya bersambung aja kisahnya ini, menyata sambung alhamdulillah. Insyaallah kita sambung akan datang tentang puasa putih. Ini intinya adalah puasa putih, puasa Nabi Adam, puasa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali. Kayaknya kita bicara tentang luas tentang ini. Karena waktu itu dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sambian baratan, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala ngampuni dosa-dosa kita, baik dosa zahir ataupun dosa batin, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam surga dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma, walhamdulillahi 'ala kulli hal, wa na'udzu billahi min ahli an-nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daima fid din wad dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi